Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salana Dila. Hari ini saya akan mempresentasikan bab protein. Oke, jadi saya akan menjelaskan tentang protein dibagi menjadi 4. Yang pertama itu saya akan menjelaskan dulu tentang definisi protein, yang kedua struktur dan sifat protein, yang ketiga klasifikasi protein, dan yang keempat adalah reaksi identifikasi protein. Oke, yang pertama, protein memiliki fungsi seluler penting dalam tubuh karena berpartisipasi dalam biosintesis porifirin, purin, pirimidin, dan urea. Rantai protein merupakan jenis polipeptida yang terdiri atas L-alfa asam amino. Protein juga dapat ditemukan dalam setiap sel dan molekulnya terdiri atas unsur C, H, N, O, S, dan terkadang ada juga unsur P, F, E, Z, N, dan CO. Berdasarkan komponen penyusunnya, protein diklasifikasikan menjadi dua kategori, yaitu protein sederhana, yaitu protein yang dihidrolisis maka hanya menghasilkan asam amino. Komposisi unsur penyusunnya adalah 50% karbon, 7% hidrogen, 23% oksigen, 16% nitrogen, dan 0-3% belerang. Yang kedua adalah protein terkonjugasi. Protein ini dihidrolisis maka akan menghasilkan asam amino dan senyawa organik atau anorganik. Komponen non-asam amino yang terkonjugasi pada struktur protein dinamakan gugus prostetik. Contoh protein terkonjugasi adalah nukleoprotein, lipoprotein, fosfoprotein, metaloprotein, dan glikoprotein. Sifat protein yang paling menonjol banget itu ada dua. Yang pertama itu denaturasi, merupakan hilangnya fungsi biologis suatu protein karena adanya perubahan struktur protein. Denaturasi protein dapat terjadi karena adanya pengaruh pemanasan, penambahan asam, penambahan basa, penambahan garam, dan agitasi mekanik. Yang kedua itu adalah renaturasi, yaitu kembalinya fungsi biologis protein dari keadaan terdenaturasi menjadi ke keadaan awalnya. Nah, kalau misalnya contohnya pada denaturasi itu contohnya waktu kita masak telur. Jadi telur itu kan protein. Waktu pas dia sebelum terdenaturasi itu tuh kan dia cair ya, masih di dalam cangkangnya. Nah, kalau misalnya karena pemanasan nih dapat terjadi itu karena pengaruh pemanasan, penambahan asam, dan penambahan basa, penambahan garam. Nah, makanya telur yang udah dimasak itu bisa jadi lebih padat, dan apa ya, maksudnya beda dari yang awalnya kan cair nih. Makanya di sini tuh contohnya ada telur yang digoreng. Terus kalau misalnya renaturasi itu contohnya manasin susu. Terus ada struktur protein. Struktur protein itu ada 4 level. Yang pertama itu struktur primer. Struktur ini terdiri atas satu rantai protein yang asam amino penyusunnya tidak membentuk ikatan. Nah, makanya tuh di gambarnya kan dia kayak panjang aja gitu. Terus yang kedua adalah struktur sekunder, yaitu rantai protein dapat membentuk struktur helix, paralel, dan antiparalel dengan membentuk ikatan hidrogen antar asam amino pembentuknya. Jika rantai polipeptida membentuk ikatan dari N terminus ke arah C terminus dinamakan dengan paralel, sedangkan arah sebaliknya dinamakan antiparalel.
Yang ketiga adalah struktur tersier. Struktur ini merupakan campuran dari struktur sekunder yang menyusun satu rantai polipeptida. Lokasi dan arah serta sudut jenis struktur sekunder tergantung pada jenis residu asam amino yang menyusun polipeptida tersebut. Ikatan yang membentuk struktur tersier adalah ikatan hidrogen, interaksi hidrofobik, jembatan difluida, dan ikatan ionik. Yang keempat adalah struktur kuaterner. Struktur ini terdiri atas 2 atau lebih protein yang memiliki struktur tersier. Selanjutnya adalah klasifikasi protein. Selain jenis-jenis protein yang kita tahu, protein hewani dan nabati. Kalau misalnya hewani itu berasal dari hewan, contohnya ikan, daging merah, daging ayam. Terus juga ada protein nabati, yaitu kacang-kacangan. Nah, ada lagi nih klasifikasi protein berdasarkan jenis konformasinya. Protein dapat diklasifikasikan menjadi: pertama, protein fibrous adalah protein yang berupa paralel single aksis yang tidak terlarut dalam air, tetapi larut dalam larutan garam. Contohnya adalah kolagen, alfa-keratin, rambut, kuku, bulu, dan kulit. Yang kedua adalah protein globular. Protein ini merupakan bentuk spiral atau globular dan larut dalam sistem air. Contohnya adalah albumin dan hemoglobulin. Klasifikasi yang selanjutnya adalah jenis protein berdasarkan fungsi biologisnya. Yang pertama itu enzim, contohnya adalah heksokinase, sitokrom, dan DNA polimerase. Yang kedua adalah storage protein, contohnya adalah ovalbumin, kasein, gliadin, dan zein. Yang ketiga protein transport, contohnya adalah hemoglobulin dan hemosianin. Protein kontraktil, contohnya adalah myosin dan dinein. Protein protektif hanya ada pada vertebrata, contohnya antibodi dan trombin. Toksin itu tuh contohnya bisa pada ular dan racun yang ada pada jamur. Hormon, contohnya itu hormon insulin, hormon pertumbuhan. Protein struktur, contohnya adalah kolagen dan alfa-keratin. Selanjutnya adalah reaksi identifikasi protein. Nah, yang paling familiar banget itu adalah tes Blue-Red. Tes Blue-Red itu merupakan tes identifikasi untuk protein. Ikatan polipeptida pada protein akan membentuk kompleks tembaga 2 menghasilkan kompleks berwarna ungu. Nah, misalnya contoh makanan yang mengandung protein kayak telur, keju, itu tuh nanti dimasukin ke tabung reaksi, terus nanti ditetesin sama Blue-Red. Kalau misalnya berubah menjadi warna ungu, berarti dia itu ada kandungan proteinnya. Selain tes Blue-Red, ada juga analisis kandungan protein dalam serum dan urin. Konsentrasi protein dapat dilakukan dengan menggunakan spektrofotometer UV atau dengan kolorimeter nepalometer. Standar yang digunakan pada kedua metode tersebut adalah albumin. Preparasi contoh dengan menggunakan metode kolorimetri nepalometri ditambahkan dengan larutan asam sulfalosalisilat 3% dan larutan NaCl 0,9%. Metode kolorimetri nepalometri menggunakan filter merah dan sel dengan tebal 5 mm. Analisis kandungan protein secara spektrofotometri UV dapat dilakukan dengan menggunakan Blue-Red sebagai pengkompleks dan diukur dengan panjang gelombang 56 nanometer pada temperaturnya 37 derajat Celcius. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf
apabila ada salah kata dan banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.